Shalom untuk siswa kelas 6, kita belajar tentang bernyanyi dengan roh dan akal budi. Ya, kita lihat. Dasar Alkitabnya ada di 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 19, dikatakan gini, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun mengucap syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Artinya Paulus sudah mengajarkan kita bahwa roh dan akal budi itu harus berjalan seimbang. Paulus juga memberikan penjelasan bahwa saya lebih suka mengucapkan hal-hal yang bisa dimengerti orang lain daripada saya berkata-kata dalam bahasa roh tetapi tidak dimengerti oleh orang lain. Dalam ibadah Kristen terdapat beberapa jenis nyanyian. Berdasarkan iramanya, kamu dapat mengerti bahwa ada nyanyian yang dinyanyikan secara bersemangat, tetapi ada juga yang lembut dan syadu. Lalu, berdasarkan isi atau pesannya, kamu akan menemukan ada nyanyian yang memuji Allah, tetapi ada juga yang berisi doa dan harapan. Jadi setiap lagu itu cara dinyanyikannya tidak sama. Jadi tidak bisa menyanyikan lagu sering ku tak mengerti, itu nggak bisa dinyanyikan dengan semangat, ya. Kayak tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, itu juga nggak bisa dinyanyikan dengan lembut. Tiada berkesudahan, nggak bisa gitu. Artinya setiap lagu itu punya cara dinyanyikan dengan sendiri-sendiri, ya. Jadi setiap lagu itu isinya cuman pujian, jadi memuji kebesaran Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Itu kan pujian yang mengagumkan Tuhan, ya. Ku kagum hormat akan Engkau. Itu kan pengaguman kepada Tuhan. Tetapi ada yang isinya harapan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Itu kan harapan. Jadi setiap lagu itu harus dinyanyikan sesuai pesannya. Setiap lagu itu punya pesan. Ya, orang Kristen adalah penganut agama yang paling banyak bernyanyi dibanding penganut agama manapun. Jadi kalau saudara ke masjid, itu tidak mungkin ada nyanyian di situ. Ini kan bukan menyinggung loh, artinya kita hanya membandingkan dengan ketika kita di gereja harus menyanyi. Bahkan dalam suasana duka sekalipun orang Kristen tetap bernyanyi, bukan? Nah, kebiasaan ini sangat menyenangkan bagi semua orang, bagi yang mendengar, bagi yang bernyanyi, dan tentu bagi Tuhan. Artinya Tuhan tidak mau kita larut dalam bersedih. Tuhan tidak mau kita terlalu sedih. Ya, kita belajar dari Tuhan bahwa segala sesuatu itu bisa diatasi. Segala sesuatu itu pasti punya solusi. Menyanyi dalam ibadah berarti melibatkan hati, bukan hanya mulut yang bersuara. Tetapi apa maksudnya? Artinya, kita benar-benar menghayati syair dan melodi yang kita nyanyikan. Jika nyanyian kita hanya karena ibadah, atau karena takut dikatakan masa ibadah kok tidak bernyanyi, hanya asal nyanyi, asal bersuara saja, walaupun suara kita bagus atau karena ingin mendapat pujian orang yang mendengarkan, maka nyanyian kita tidak ada gunanya.
Nyanyian yang dikehendaki oleh Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati. Dalam nyanyian itu ada perasaan, keyakinan, dan doa yang menandakan hubungan kita dengan yang dekat dengan Tuhan. Artinya, setiap nyanyian yang kita nyanyikan itu ada hati yang dilibatkan. Jadi, tidak hanya sekedar suara keras, tetapi harus dinyanyikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Jadi Tuhan lebih membutuhkan hati kita daripada suara kita. Tuhan lebih membutuhkan harapan dan doa kita daripada suara kita. Ya, ada banyak ragam nyanyian rohani Kristen yang dapat ditemui pada saat ini. Nyanyian itu beragam dalam hal jenis, syairnya, liriknya, pesannya, dan nadanya. Nah, namun tidak semua cocok dalam nyanyian ibadah, apapun ragamnya. Nyanyian rohani Kristen dianggap sebagai wujud ekspresi iman umat kepada Tuhan atas segala karyanya dalam kehidupan ini sepanjang masa. Jadi, setiap nyanyian tidak bisa dinyanyikan juga. Artinya ada lagu yang cocok dinyanyikan di gereja, ada lagu yang tidak cocok dinyanyikan di gereja. Ya, jadi kita belajar untuk melihat lagu-lagu yang cocok, lagu-lagu yang pas dengan keadaan. Kalau kita sedang bersukacita, lagunya apa? Kalau sedang berulang tahun, lagunya apa? Kalau sedang berduka, lagunya apa? Gitu, ya. Nah, nyanyian yang manusia naikkan kepada Tuhan adalah bukti manusia mensyukuri kebaikan Tuhan. Jadi, kalau kita menyanyi, kita memuji Tuhan, itu karena kita sadar bahwa Tuhan sangat baik bagi kita. Manusia harus bernyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan senang dengan hati kita yang selalu bersyukur untuk segala keadaan. Tuhan berkati siswa kelas 6. Salam sehat, selamat belajar. Tuhan memberkati ya.